adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Fahlevi dari Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 240105040327. Di sini saya akan membuat UAS tentang perpajakan yang bertemakan perpajakan SPT tahunan orang pribadi dan badan dengan dosen pengampu Ibu Kamila Widyanti Putra MAK. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Apa itu SPT tahunan? SPT tahunan adalah surat pemberitahuan tahunan. Adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT tahunan terbagi menjadi dua, yaitu SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Adapun subjek dan objek SPT tahunan adalah orang pribadi dan badan. Adapun dasar hukum SPT tahunan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP. Undang-undang ini merupakan konsolidasi terbaru dari aturan pajak nasional, termasuk ketentuan pelaporan SPT tahunan. Undang-Undang HPP mengubah dan memperkuat ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang lama. UU HPP ini menjadi dasar utama kewajiban penyampaian SPT, batas waktu, sanksi, dan digitalisasi pelaporan. Lanjut, SPT tahunan orang pribadi. SPT tahunan orang pribadi adalah SPT yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan penghasilan pajak terutang, pajak yang telah dipotong, serta harta dan kewajiban dalam 1 tahun pajak. Adapun formulir yang dipakai pada SPT tahunan orang pribadi, yang pertama itu formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Kedua, formulir 1770S digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan lebih dari 60 juta per tahun dari satu atau lebih pemberi kerja. Terus yang ketiga, formulir 1770SS digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan kurang dari 60 juta per tahun dari satu pemberi kerja. Isi SPT tahunan orang pribadi ada 7. Yang pertama, identitas wajib pajak. Yang kedua, penghasilan yang diterima. Yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang keempat, pajak penghasilan PPh terutang. Kelima, kredit pajak, pajak yang telah dipotong atau dibayar. Yang keenam, harta dan kewajiban. Yang ketujuh, daftar tanggungan keluarga. Terus subjek SPT tahunan orang pribadi, yang pertama pegawai, yang kedua pengusaha, yang ketiga pekerja bebas, dokter, notaris, konsultan, freelance, dan profesi sejenisnya. Keempat, individu yang memiliki NPWP, dan yang terakhir individu yang memiliki penghasilan kena pajak. SPT tahunan badan. SPT tahunan badan adalah SPT yang digunakan oleh wajib pajak, PT, CV, firma, koperasi, yayasan, dan badan usaha lainnya untuk melaporkan penghasilan, biaya, laba, rugi, serta pajak terutang dalam 1 tahun pajak. Adapun formulir yang dipakai pada SPT tahunan badan, formulir 1771. Formulir 1771 SPT badan adalah formulir surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan kewajiban pajaknya dalam 1 tahun pajak. Isi SPT tahunan badan itu ada 8. Yang pertama, identitas wajib pajak. Yang kedua, laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Ketiga, rekonsiliasi fiskal. Yang keempat, penghasilan kena pajak. Yang kelima, pajak penghasilan PPh badan terutang. Yang keenam, kredit pajak PPh pasal 22, 23, 25 dan lain-lain. Yang ketujuh, daftar penyusutan dan amortisasi. Dan yang terakhir, daftar pemegang saham atau pengurus. Adapun subjek SPT tahunan badan itu ada 7. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, CV. Yang ketiga, firma. Yang keempat, koperasi. Yang kelima, yayasan. Yang keenam, BUMN atau BUMD. Yang terakhir, bentuk usaha tetap atau BUT. Batas pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan badan. SPT tahunan orang pribadi wajib disampaikan paling lambat 31 Maret setelah tahun pajak berakhir. SPT tahunan badan wajib disampaikan paling lambat 30 April setelah tahun pajak terakhir. Tarif dan sanksi keterlambatan.
Tarif untuk orang pribadi bersifat progresif berdasarkan penghasilan kena pajak PKP dimulai dari 5% sampai dengan 35%. Sedangkan tarif untuk badan sebesar 22% dari penghasilan kena pajak atau PKP. Dan adapun sanksi yang diterima kalau terlambat melakukan pelaporan SPT tahunan, orang pribadi dikenakan sanksi administratif sebesar 100.000. Yang kedua, SPT tahunan badan dikenakan sanksi administratif sebesar 1 juta. Cara pelaporan SPT tahunan. Pertama, pelaporan SPT tahunan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, melakukan pelaporan secara manual atau offline. Adapun langkahnya, yang pertama mengisi formulir SPT, yang kedua melampirkan dokumen pendukung, yang ketiga menyampaikan ke kantor pelayanan pajak atau KPP yang telah terdaftar, dan yang terakhir menerima bakti penerimaan surat BPS. Yang kedua, pelaporan secara online atau menggunakan aplikasi Koratek. Adapun langkahnya, yang pertama persiapkan dokumen, yang kedua login dan buat konsep SPT, yang ketiga pengisian data SPT, keempat penandatangan dan pelaporan, yang kelima tanda terima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.